itu telah lewat, yang kaitan tentang bagaimana kita mementingkan waktu, bagaimana betul-betul kita jaga waktu kita. Karena orang yang berhasil itu dalam segala halnya itu orang yang pandai mengatur urusan waktu. Orang sukses urusan dunianya itu biasa memang mereka itu mereka betul jaga dan pentingkan waktu mereka. Mereka bagi betul, mereka jaga betul waktu-waktu mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang sukses. Dan biasa orang-orang yang tidak sukses dalam urusan dunia itu biasa karena kurang memperhatikan waktu, kurang menjaga waktunya. Kalau istilahnya orang-orang barat itu, bahasa Inggrisnya itu apa? Waktu adalah uang. Betul-betul dijaga. Kalau betul-betul nggak penting, nggak mereka habiskan dalam hal yang tidak penting itu. Nah, sehingga mereka dalam urusan dunia berhasil berkembang maju. Begitu juga dalam urusan agama. Dalam urusan agama, yang betul-betul jaga waktunya, pentingkan waktunya, tidak dibiarkan begitu saja lewat atau tidak disalahgunakan dalam hal-hal yang haram dan sebagainya, maka orang-orang seperti itu jadi dia apa yang dia tuju. Santri kalau mondok itu betul-betul jaga waktunya, tertib waktu dijaga, waktunya ngaji, waktunya mutalah, waktunya tidur betul tidur, waktunya makan betul makan, enggak dipindah-pindah waktunya. Itu insyaallah santri yang kayak begitu sukses, berhasil dalam hal apa saja. Nah, begitu juga orang yang ingin terlebih, ini kajian kita ini kan kajian ma'rifat, kajian tasawuf, yang ingin bisa sukses dalam bermujahadahnya menjadi para kekasih-kekasih Allah, dekat dengan Allah, tentunya hal yang paling penting dia jaga itu bagaimana waktunya diisi dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah atau hal-hal yang kurang disukai. Kalau yang mendatangkan murka Allah kan maksiat, waktu dalam kemaksiatan kan mendatangkan murka Allah, atau yang mendatangkan ketidaksukaan Allah, yaitu hal-hal yang kurang bermanfaat. Istilahnya bahasa kita itu hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya apa maksudnya? Habis waktu dalam ngobrol yang tidak bermanfaat. Oke, kalau urusan dunia mungkin kita ngobrol, untuk akhirat apa-apa. Kadang-kadang ngobrol itu tidak tentu apa yang dibahas itu, ngerere terus. Kadang habis dalam main permainan yang kurang bermanfaat. Nah, itu bagi orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah harus dikurangi, kalau bisa stop ya. Kalau orang yang ingin bisa menjadi seperti itu, maka banyak waktunya dalam hal-hal yang kaitan bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasan kajian kitab niki untuk itu, insyaallah ya. Nah, minimal ya kita yang awamul muslimin, kayak bahasan yang kemarin itu kan ada dua pembahasan itu. Kalau pembahasannya untuk awamul muslimin yang kemarin masalah nafas itu, untuk awamul muslimin hendaklah kita nafas kita itu jangan dihembuskan kecuali dalam hal-hal yang baik gitu. Itu yang pertama untuk awamul muslimin, untuk kita ini. Nafas berada dalam majelis, ini nafas yang baik ini kita hembuskan dalam majelis ini. Nafas berada dalam zikir, atau nafas berada dalam usaha kebaikan-kebaikan untuk niat untuk akhirat juga baik. Tapi kalau nafas kita hembuskan dalam kemaksiatan, dalam mendatangkan kemurkaan Allah, itu akan jadi masalah. Atau nafas yang kita hembuskan dalam hal tidak bermanfaat juga nanti bermasalah itu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagian dari kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Teman-teman masih senang di hal-hal yang bermanfaat, apalagi itu menyebabkan kita ini bertengkar, bermusuh-musuhan, berarti demanda sungguh-sungguh memang untuk perkara yang kita tuju itu. Nah,
apalagi yang akan mendatangkan kita saling gontok-gontokan gitu. Usaha kalau pengen kita menjadi kekasih Allah, kita buang itu, fokus sudah tujuan kita ini bagaimana dekat dengan Allah, insya Allah sukses. Itu awamul muslimin. Hendaklah napas-napas yang kita hembuskan ini kita hembuskan dalam amal. Maka orang-orang dulu itu supaya enggak sia-sia tidur ini kan seolah-olah sia-sia, makan itu nanti sia-sia, itu tidak ada pahala, tidak ada dosa di situ. Begitu aja, itu umur juga itu dipertimbangkan sama mereka, sehingga mereka tidur juga pakai sunnah, sehingga setiap hembusan napasnya walaupun tidur tetap mendatangkan pahala. Kita nggak mau mereka tidur ini kan. Coba kita bagi waktu tidur kita sehari itu berapa minimal tidur? Berapa? Kalau maksimal 8 jam misalnya. Marah-marah itu lah pegawai beratnya 4 jam 5 jam gitu. Itu bagi orang-orang penting nih, waktu jangan disia-siakan. Maka orang-orang dulu itu orang-orang yang tidak sampai arifin, ya masih dalam artian orang-orang yang abror lah, kayak di atasnya kita sedikit begitu. Tidur mereka pun mereka pakai sunnah sehingga berpahala, makan mereka pakai sunnah sehingga berpahala, jalan semua pakai sunnah sehingga tetap hembusan nafas dalam kebaikan. Kemudian terkhusus bagi orang-orang yang salikin, yang betul-betul dekat dengan Allah, itu tidak lagi itu tingkatannya. Maka yang jadi bahasan di hikmah yang kemarin itu yang harus dipraktekkan. Apa itu? Hendaklah hembusan napasnya keluar masuk itu dibarengi dengan zikir. Nah, ini tingkat orang-orang yang salikin untuk menjadi wasilin. Di marah seawam. Ini usahakan meningkat lagi, tidak lagi begitu, tapi napasnya keluar masuknya itu dibarengi dengan zikir. Kemarin kan ada 3 itu tahapannya. Ada pakai zikir ismuzat, keluar masuk Allah Allah. Kalau nggak bisa masuknya ya keluar aja Allah gitu. Ada yang pakai Allah Muhammad, ada yang pakai subhanallah alhamdulillah. Insyaallah ya. Nah, kalau gitu terus kita buat meningkat itu nanti meningkat sehingga dengan izin Allah dan kesungguhan kita, mujahadah kita menjaganya, maka Allah akan